wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Izinkanlah saya menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, khususnya untuk Jawa Bali. Dalam penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, 2 yang dilakukan sejak tanggal 6 September hingga 13 September, perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dan capaian yang terus membaik. Hal ini terlihat dari penurunan tren kasus konfirmasi secara nasional hingga 93,9%. Dan secara spesifik di Jawa Bali turun hingga 96% dari titik puncaknya pada 15 Juli yang lalu. Yang tidak kalah penting, jumlah kasus aktif juga sudah turun di bawah 100.000 pada hari ini. Karena hari ini kita kasus baru ada 2.577 dan kasus kesembuhan 12.000 lebih. Jadi saya kira satu progres yang sangat menggembirakan, tapi kehati-hatian kita juga harus jadi sangat penting. Pada penerapan PPKM dilakukan hingga minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3. Sehingga dari 11 kota kabupaten level 4 pada minggu yang lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kabupaten kota saja. Hal ini merupakan buah kerjasama semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM. Situasi COVID-19 yang membaik begitu cepat di Jawa Bali menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan kita. Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Nah, ini penting kita amati. Saya ulangi, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Ingat, yang lalu kita kena COVID varian Alpha, sekarang kita menghadapi varian Delta yang lebih dahsyat. Selain itu dapat disampaikan juga bahwa perlu kewaspadaan kita semua sekali lagi, karena terdapat peningkatan kasus konfirmasi atau angka kematian di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang. Ini early warning juga pada kita, pada sisi lain turun, tapi ada juga kasus yang kelihatan meningkat. Jadi ini kita harus semua hati-hati. Jangan kita nanti kembali kepada sebelum tanggal 15 Juli. Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang. Ya, saya ulangi, kapan PPKM level Jawa Bali akan terus diberlakukan? Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Dan nanti saya kira juga Pak Airlangga menyampaikan di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di berbanyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan di berbagai negara lain. Terkait dengan evaluasi protokol kesehatan pada pemberlakuan pembukaan kembali aktivitas masyarakat, kami menerjunkan tim untuk dapat melihat dapat kondisi ini. Jadi kondisi ini kami monitor dengan ketat. Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti Pangantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodebek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar. Saya ingin sampaikan di Bali
orang pakai masker udah bagus, lebih 95%. Tetapi mohon maaf, masih ada perayaan agama yang berlebihan, yang hendaknya dikontrol lah supaya pesertanya jangan terlalu banyak, yang bisa nanti menimbulkan klaster baru. Dan tingkat okupansi hotel di kawasan wisata Pangandaran mendekati penuh. Hari ini berlawanan dengan ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan. Untuk itu pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan PPKM ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Kemudian mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan penggunaan Peduli Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Jadi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan semua kita ajak bersama-sama untuk mengatasi ini. Penambahan lokasi tempat wisata di level yang dibuka dengan prokes ketat dan implementasi Peduli Lindungi pada kota-kota level 3. Penerapan ganjil genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan Minggu 18.00. Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana. Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu, di mana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya. Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi, PCR 3 kali, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, penaikan masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado. Sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat 1-2 minggu ke depan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan COVID. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada 3 kunci utama untuk kita bisa hidup dengan COVID-19. Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi, terutama untuk kelompok yang rentan seperti lansia. Kedua adalah penerapan 3T, termasuk penanganan isoter optimal. Jadi isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di Peduli Lindungi akan kita segera tangani di mall itu misalnya. Kalau sudah diperiksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan dari ke orang-orang lain. Ketiga adalah kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi, meliputi 3M, implementasi screening Peduli Lindungi. Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka 3 strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini. Dalam kaitannya dengan vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten kota yang belum disuntikkan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan tadi kriteria kepada penurunan level itu adalah dengan vaksinasi. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama COVID-19, telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi
dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2 dan level 2 ke level 1 di Jawa, Bali sebagai berikut. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40%. Sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60% sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1. Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2 akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa mencapai, maka akan dinaikkan statusnya kembali pada level 3. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebutkan di atas sangat penting, mengingat sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, terutama para lansia. Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama COVID-19. Seperti yang Presiden sampaikan, bahwa tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan tidak konsisten. Justru inilah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan, kepentingan perekonomian masyarakat, karena virusnya selalu berubah-ubah, bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Saya sebagai mantan militer menyampaikan operasi militer pun selalu melakukan perubahan-perubahan untuk tidak bisa dibaca oleh musuh bagaimana gerakan kita. Kita membaca bagaimana sifat varian Delta ini, dan kita juga melakukan perubahan strategi kita untuk menghadapi itu. Dan itu sebabnya mungkin salah satu kenapa kita bisa cepat membuat perbaikan-perbaikan di Indonesia. Jadi bukan tidak ada konsistensi, tapi kita menyesuaikan melihat sifat-sifat ini dan pengalaman-pengalaman di negara-negara lain. Di akhir laporan ini saya tidak pernah bosan dan ragu mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus berupaya tidak lengah dari penerapan protokol kesehatan. Kita jangan jumawa, kita tetap harus rendah hati, tetapi kita bekerja sama sebaik-baiknya. Karena ini menyangkut masa hidup orang banyak. Kalau kita tidak disiplin, bisa kena kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau orang lain. Kita punya kontribusi menghilangkan nyawa orang lain karena kita tidak disiplin. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridhoi serta memberikan kemudahan bagi kita semua, agar kita semua dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, khususnya Delta varian yang sedang kita hadapi sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak Airlangga, Menko Perekonomian. Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Luhut, atas waktunya, Pak Menkes, Pak Budi Sad BGS, teman-teman media cetak, media elektronik, serta masyarakat yang kami banggakan. Pertama, terkait dengan evaluasi PPKM di luar Jawa, ini diberlakukan masih dalam 2 pekan. Artinya PPKM luar Jawa adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September 2021. Namun kami melakukan evaluasi setiap minggu dan tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, dan arahan Bapak Presiden dalam ratas tadi adalah bahwa momentum penurunan kasus yang sudah kurang dari 100.000 ini agar terus dijaga dan masyarakat diminta terus waspada. Jangan euforia karena angka kasus turun, karena pandemi ini masih naik turun dan varian Delta ini tidak bisa diprediksi. Demikian pula terkait dengan pandemi COVID ini yang sulit untuk diprediksi. Pemerintah terus mencegah masuknya varian baru, baik melalui
rate-nya 1,56% dan Bapak Presiden dan arah masuknya varian kami melakukan evaluasi pekan. Artinya PPKM luar Jawa adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September 2020. Dengan evaluasi PPKM luar Jawa adalah perpanjangannya tanggal 7 sampai 20 September 2021. Namun kami melakukan evaluasi setiap minggu dan tadi disampaikan kepada Bapak Presiden dan arahan Bapak Presiden dalam ratas tadi adalah bahwa kami melakukan evaluasi dan arahan Bapak Presiden dalam ratas tadi adalah bahwa momentum penurunan kasus yang harus dijaga dan masyarakat diminta terus waspada, jangan naik turun dan varian Delta ini tidak bisa diprediksi. Demikian pula terkait dengan pandemi COVID ini yang sulit untuk diprediksi. Pemerintah terus mencegah masuknya varian baru untuk diprediksi. Pemerintah terus mencegah masuknya varian baru, baik melalui jalur udara, laut, dan darat. Dan oleh karena itu, koordinasi antar kementerian sangat diperlukan, dan Bapak Presiden meminta agar pos-pos perbatasan terus dijaga. Dan vaksinasi terus didorong, dan tadi sudah disampaikan bahwa stok yang ada ini untuk digunakan untuk vaksinasi pertama. Kemudian distribusi ke depan kepada kabupaten kota yang capaian vaksinnya di bawah 20%. Nah, Bapak Presiden kembali menekankan bahwa PPKM ini akan terus berlaku selama pandemi ada. Jadi kami menegaskan, seperti yang tadi disampaikan Pak Menko Marinvest, bahwa pemerintah akan terus menerapkan PPKM sesuai dengan levelnya masing-masing, dan menyesuaikan pada kondisi-kondisi daerah dan berlaku sesuai hasil rapat evaluasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden setiap minggunya. Nah, dapat kami sampaikan bahwa khusus untuk luar Jawa, Bali, kasus nasional yang per 12 September kemarin, luar Jawa Bali berkontribusi terhadap kasus aktif sebesar 59,46%. Dan kalau dilihat di Sumatera ini total kasusnya recovery rate sudah 91,66%, confirm fatality rate-nya 3,45%, dan kasus aktif dari tanggal 9 Agustus sampai dengan 12 September ini sudah turun 68,30%. Nah, kalau kita bicara Nusa Tenggara, jadi kesembuhannya 95,03%, fatality rate-nya 2,29%, dan kasus aktif dari tanggal 9 sampai 12 turun 81,66%. Kalau kita bicara Kalimantan, recovery rate-nya adalah 93,21%, fatality rate-nya adalah 3,13%, dan kasus ini dari tanggal 9 sampai tanggal 12 September turun 74%. Demikian pula untuk Maluku, Papua, kasus kesembuhannya 84,29%, kemudian terkait dengan fatality rate-nya 1,56%, dan penurunannya minus 38,07%, sedang Sulawesi 93,54 kesembuhannya, fatality rate-nya 2,58, dan penurunannya antara tanggal 9 sampai 12 September ini adalah 73,9%. Nah, kalau kita lihat, kita
ada data-data yang harus diperbaharui, terutama di luar Jawa Bali, karena sudah ada kasus yang lebih 21 hari, dan ini memang Bapak Presiden meminta agar segera data-data di cleansing. Kemudian kalau kita lihat secara provinsi, terjadi penurunan dari level 4, yaitu 2 provinsi, menjadi tidak ada yang di level 4, kemudian level 3 dari 22 provinsi menjadi 16, dan di level 2 menjadi 11, dari 3 menjadi 11 provinsi. Namun di tingkat 23 kabupaten kota tetap kami terapkan PPKM level 4. Karena ini penting agar berbagai persiapan, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, ini harus terus waspada, karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar penurunan level ataupun tingkat kasus ini masih bisa dijaga. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa pandemi COVID ini sifatnya dinamis. Kemudian 17 kabupaten kota yang telah mengalami perbaikan, di mana dari 16 kabupaten kota turun dari level 4 ke level 3, dan bahkan ada 1 kabupaten kota turun ke level 2. Namun ini terus kita tetapkan bahwa tetap akan dilaksanakan berbasis kepada level 4, karena kita masih menunggu jumlah vaksinasi agar bisa minimal mencapai 20%. Kemudian 6 kabupaten kota lainnya tetap di level 4, yaitu Banda Aceh, Bangka, Medan, Kota Baru, Palangkaraya, dan Palu. Walaupun beberapa indikator terkait dengan kasus konfirmasi, kesembuhan, tingkat kematian maupun bed occupancy rate-nya sudah lebih baik, namun tetap kita kenakan di level 4. Kemudian kalau kita lihat dari segi indeks mobilitas di 23 kabupaten kota, itu 8 kabupaten kota mobilitasnya meningkat, ya dalam hal ini dari baseline kurang dari 10%, kemudian 15 kabupaten kota meningkat dan 8 kabupaten kota menurun. Dan 3 kabupaten kota penurunannya di atas 30%, yaitu Balikpapan, Palu, dan Kutai Kartanegara. Kalau dilihat dari segi testing tracing, 3 provinsi testingnya kurang dari 50%, yaitu Aceh, Sulbar, Sulteng. Sedangkan tracing 1 provinsi di atas 10, yaitu Sumatera Utara. Kemudian positivity rate per 12 September tercatat 3,5, di mana khusus untuk luar Jawa Bali berada pada kisaran tersebut. Capaian vaksinasi, kita lihat bahwa dosis pertama nanti Pak Menkes akan menambahkan, dan khusus untuk di 27 provinsi luar Jawa Bali, terdapat 4 provinsi di atas rata-rata nasional, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Jambi, dan Bangka Belitung. Kemudian dari kota-kota level 4 di luar Jawa Bali, yang ada 12 kabupaten kota yang di atas rata-rata nasional, dan 11 di bawah rata-rata nasional. Yang di bawah rata-rata adalah Aceh Tamiang, Aceh Besar, Bangka, Kota Padang, Mandailing Natal, Kota Baru, Kutai Kartanegara, Kota Tarakan, Poso, Pulang Mongondo, dan Kupang. Sedangkan tentunya Bapak Presiden tadi sudah disampaikan oleh Menko Marinvest bahwa Bapak Presiden minta agar dipersiapkan program untuk mempersiapkan proses transisi dari pandemi menjadi epidemi, yang berbasis tentu kepada angka-angka terkait dengan fatality rate yang tentunya diharapkan sekitar 2%, kasus aktif di bawah 100.000, dan positivity rate 5%, dan kami diminta bersama Pak Luhut, Pak Menko Marinvest untuk menyiapkan program ke depan. Kemudian terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, ini terjadi realisasi PEN mencapai 50,7% dari pagu 744,77 triliun menjadi 377,5 triliun, yang progres signifikan terjadi di perlindungan sosial, yaitu klaster kesehatan dari kuartal kedua 2021 itu dari 47,71 menjadi 93,45 triliun.
Kemudian klaster perlindungan sosial di akhir kuartal kedua 66,43 triliun, sudah mencapai 108,16 triliun. Kemudian program prioritas yang di kuartal kedua 41,83 triliun menjadi 58,04 triliun, dan klaster dukungan UMKM korporasi yang di kuartal kedua 51,27 triliun menjadi 59,93 triliun. Sedangkan insentif usaha di kuartal kedua 45,07 triliun menjadi 57,92 triliun. Terkait dengan capaian program Kartu Prakerja, ini yang pendaftar sudah 69,7 juta sejak tahun lalu di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Di tahun 2021, batch 12 sampai 19 penerimanya adalah 4,3 juta dan telah menyelesaikan pelatihan 3,2 juta dan telah mendapatkan insentif 3.040.724 penerima dan insentifnya adalah 6,82 triliun. Dan di batch 9 pendaftarnya, batch 19 3,9 juta, 3.967.595, yang eligible 2.413.677, yang diterima 800.000. Dan pendaftaran telah dibuka 9 September dan berakhir tanggal 12 September kemarin. Terkait dengan program jaring pengaman sosial, bantuan subsidi upah, proses DIPA BSU 8,8 triliun telah selesai dan dicairkan kepada 3,4 juta pekerja, masing-masing sebesar 1 juta. Kemudian Banpres usaha mikro, realisasinya 15,25 triliun untuk 12,71 juta pelaku usaha mikro, dan ini adalah 99,3%. Nah, yang terakhir yang kemarin baru diuji cobakan adalah bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung. Nah, ini mulai disalurkan untuk pertama kali uji coba di Medan, bantuan kepada 1 juta PKL pemilik warung sebesar masing-masing 1,2 juta disalurkan melalui Polri dan TNI. Bagi PKL dan warung bukan penerima BPUM, Bantuan Presiden Usaha Mikro, ini berada pada lokasi PPKM level 3 dan 4 berdasarkan instruksi Mendagri nomor 27 dan 28 tahun 2021. Kemudian selanjutnya dilaporkan juga kepada Bapak Presiden capaian vaksinasi terkait dengan persiapan PON. Itu di Kota Jayapura sudah dosis pertamanya 55,18%, dosis keduanya 34,08%, kasus aktifnya 4.323 di Kabupaten Jayapura, itu dosis pertamanya sudah 50,68%, dosis keduanya 32,26%, kasus aktifnya 191 orang, di Mimika dosis pertamanya 53,88%, dosis keduanya 35,31%, dan kasus aktifnya 690. Di Merauke, dosis pertamanya 59,7%, dosis kedua 36,09%, kasus aktifnya 1.275, dan di Kerom, Kabupaten Kerom, vaksinasinya sudah dosis pertama 36,99%, dosis kedua 23,48%, dan jumlahnya 280. Selanjutnya terkait dengan indikator perekonomian, kita melihat dari data Mandiri Spending Index, ini sudah pada saat PPKM darurat yang lalu sudah turun, sementara indeksnya ini sudah masuk di level 97,3% dan indeks belanjanya 79%. Demikian pula pertumbuhan melalui Big Data perbankan nasional, itu angkanya 30,04% year on year. Dan kita melihat terjadi pergeseran pembelanjaan dari produk kesehatan menjadi produk tersier, antara lain restoran, elektronik, pakaian, alat rumah tangga, dan traveling. Demikian Pak Menko Marinvest, dan tadi juga kami memberi catatan bahwa walaupun
angka sudah mulai menurun, namun tetap kita waspada dan kita tetap memberlakukan level 4 agar situasinya akan lebih solid lagi. Demikian Pak Menko Marinvest, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga. Saya kira teman-teman media sudah dengarkan tadi penjelasan ini. Kami semua di kabinet sesuai perintah Presiden tetap membuat alert yang tinggi karena kita tidak bisa main-main dengan varian Delta ini karena sudah banyak pengalaman negara-negara lain yang bisa tiba-tiba naik lagi. Saya persilakan Menteri Kesehatan Pak Budi. Terima kasih Pak Luhut, Pak Erlangga, serta rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, kita ketahui bersama bahwa virus SARS-CoV-2 ini sangat mudah bermutasi. Sejak munculnya di Desember 2019 hingga sekarang, banyak muncul mutan atau varian baru, termasuk varian Alpha, Beta, varian Gamma, dan yang terakhir varian Delta, yang menyebabkan lonjakan kasus yang sangat tinggi di India dan juga di Indonesia di bulan Juli yang lalu. Nah, untuk informasi rekan-rekan media, bahwa varian Delta ini terus menjalar ke pelosok dunia, sehingga meningkatkan dan menjadikan lonjakan kasus di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Israel, dan Inggris, juga meningkatkan jumlah kasus secara signifikan di negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Jepang, ya, mengikuti apa yang sudah terjadi di India dan Indonesia. Melihat gejala seperti ini, pemerintah memutuskan bahwa kita harus benar-benar memantau perkembangan varian virus SARS-CoV-2 di seluruh dunia. Kita pantau dengan ketat dan kita jaga agar sebisa mungkin tidak masuk ke wilayah Indonesia. Ada 3 varian baru yang masuk di dalam pengamatan pemerintah, yang itu varian Lambda atau C37. Ini pertama kali ditemukan di Peru pada bulan Desember 2020 dan sekarang sudah tersebar di 42 negara. Varian yang kedua adalah varian Mu atau B.1621, pertama kali ditemukan di Kolombia bulan Januari 2021 dan sekarang sudah tersebar di 49 negara. Dan yang paling baru adalah varian C.1.2 yang ditemukan pertama kali di Afrika Selatan bulan Mei 2021 dan sekarang sudah menyebar ke 9 negara. Ketiga varian ini memang sedang dalam penelitian bagaimana perilakunya, laju penularannya, dan apakah mereka bisa menghindar dari antibodi yang terbentuk secara natural maupun vaksinasi. Dan sampai sekarang memang belum ada hasil riset yang pasti, tetapi ketiga-tiga varian ini, baik varian Lambda, varian Mu maupun varian C.1.2 belum ada di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperkuat seluruh pintu masuk negara dengan melengkapi dan memperketat proses karantina di sana, baik pintu masuknya itu melalui udara, laut, maupun darat, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Menko Marinvest. Kita juga memperkuat jaringan lab Whole Genome Sequencing atau WGS agar kita bisa dengan cepat melakukan identifikasi dari varian baru ini. Sudah ada 21 jaringan lab di Indonesia yang bisa melakukan testing yang sifatnya canggih, sophisticated ini. Setiap bulannya kita sudah mampu melakukan 1.866 genome sequencing, sehingga total yang sudah dilakukan sejak Januari sampai Agustus ada 6.161 genome sequencing. Dibandingkan dengan tahun lalu, 1 tahun kita hanya lakukan 340 genome sequencing. Sekarang sampai bulan Agustus sudah 6.161 genome sequencing. Hal yang kedua yang juga ingin kami sampaikan adalah atas arahan Bapak Presiden, pemerintah juga diminta untuk mempercepat vaksinasi. Untuk informasi rekan-rekan media,
vaksin yang sudah diterima oleh Kementerian Kesehatan ada 169 juta dosis. Dari 169 juta dosis ini, 156 juta dosis, 157 juta dosis sudah dikirim ke daerah-daerah. Ya, dari 169 juta dosis yang sudah di Kemenkes terima, 157 juta dosis sudah dikirim dan diterima di daerah, 9 juta dosis sedang dalam perjalanan, dan kita di nasional menyimpan stok 3 juta dosis untuk cadangan. Dari 157 juta dosis yang sudah dikirim ke daerah, sudah disuntikan 116 juta dosis. Jadi seperti yang disampaikan tadi Pak Menko, ada 41 juta dosis yang ada sebagai stok di daerah-daerah. Nah, atas arahan Bapak Presiden diminta agar 41 juta dosis vaksin yang sudah tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota, agar segera diselesaikan, agar segera disuntikan. Karena 41 juta dosis ini adalah jumlah yang sangat besar, yang sebaiknya bisa cepat kita suntikan, mengingat dari bulan Januari sampai Juli kita hanya menyuntikan 70 juta dosis saja. Ya, untuk informasi teman-teman sekalian, sampai sekarang Indonesia sudah menyuntikkan 116 juta dosis, itu untuk 73 juta orang suntik pertama dan 43 juta orang yang sudah lengkap suntik kedua. Dan itu menempatkan Indonesia di posisi ke-6 dunia dari sisi jumlah orang yang sudah disuntik pertama kali, ya, jadi 73 juta orang itu ranking 6 dunia, sesudah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang, kemudian Indonesia, dan juga Indonesia menduduki posisi ke-6 dari sisi jumlah vaksinasi yang sudah diberikan di dunia. Jadi dari 116 juta vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, itu menduduki posisi ke-6 dunia sesudah Cina, India, Amerika, Brazil, Jepang, dan kemudian Indonesia. Bapak Presiden juga memberikan arahan agar kita bisa memperhatikan provinsi-provinsi yang vaksinasinya masih di bawah 20%, agar bisa dikejar segera oleh Kemenkes, Panglima TNI, dan Kapolri. Ada 5 provinsi yang masih di bawah 20%. Untuk suntik pertamanya, yaitu Lampung, masih sekitar 15%, Sumatera Barat 18%, Maluku Utara 18%, dan Papua 19%. Harapan kita bersama agar kita bisa lebih cepat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan persentase penyuntikan atau vaksinasi di atas 20%. Mungkin dari kami demikian, Pak Menko serta rekan-rekan media sekalian, sehat selalu dan tetap waspada, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan cepat ajak teman-temannya untuk vaksinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, saya kira penjelasan kami juga kami ingin sampaikan. Tadi karena vaksinasi ini menjadi penting, salah satu yang akan kami lakukan juga nanti itu kami minta tadi Menteri PAN RB untuk membuat target kinerja birokrasi itu untuk vaksinasi. Jadi semua kepala dinas punya target untuk bisa jalan sama supaya juga naik level atau turun level dari 4, 3, 2, 1 itu. Jadi dengan begini kita semua punya tanggung jawab rame-rame. Tidak ada yang merasa bahwa dia yang paling bertanggung jawab. Saya kira penjelasan kami sudah panjang lebar, jadi sekali lagi teman-teman media, kita belum ada presiden sudah memberikan arahan, tadi perintah pada kami, kita tidak akan mengakhiri PPKM ini sampai betul-betul COVID-19 ini bisa terkendali. Karena salah satu alat kita yang paling penting dalam pengendalian ini adalah tadi dengan PPKM ini. Jadi ini saja dari kami semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan Maha Kasih menemani kita semua dan kita semua bisa menyelamatkan nyawa manusia, teman kita, saudara kita, kalau kita disiplin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.